Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Juliana Anila dengan nomor induk mahasiswa 200205048 sebagai pemateri 1, dan teman saya yang bernama Ulia Putri dengan nomor induk mahasiswa 200205051 sebagai pemateri 2. Kami berdua ingin menjelaskan tentang distribusi hipergeometri, yang dimana dosen pengampunnya yaitu Ibu Susanti MPD. Di distribusi hipergeometri ini kami akan membahas yaitu yang pertama, definisi dan bentuk umum, yang kedua, ciri-ciri distribusi hipergeometri, yang ketiga, pembuktiannya, dan keempat, contoh soalnya. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu yaitu definisi dan bentuk umum. Seperti yang kita lihat di sini, bahwasanya definisi hipergeometri itu terletak pada cara pengambilan sampelnya. Distribusi hipergeometri ini sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial. Dan distribusi hipergeometri ini dapat kita lihat dengan banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran n kecil. N kecil ini sebagai ukuran sampel. Jadi banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran sampelnya yang diambil dari n besar benda. N besar ini sebagai ukuran populasi yang mengandung K bernama sukses. Itu kalau sukses. Dan jika dia bernama gagal, maka ditandai dengan n kurang n besar dikurang K. Macam penggunaan distribusi hipergeometri amat mirip dengan binomial. Penggunaan distribusi hipergeometri terdapat di banyak bidang. Terdapat pada penerimaan sampel, penguji elektronik, dan pengendalian mutu. Tentunya dalam banyak bidang ini pengujian dilakukan terhadap barang yang diuji yang mengakibatkan pada akhirnya barang yang diuji tersebut menjadi rusak, jadi tidak dapat dikembalikan. Dan juga sampling harus dikerjakan tanpa pengembalian. Dan yang kedua, kami akan membahas tentang bentuk umum distribusi hipergeometri, yang dimana perubahan acak X dikatakan berdistribusi hipergeometri jika dan hanya jika fungsi peluang berbentuk Px sama dengan kombinasi X dari K dikali n kecil kurang X dari n besar kurang K per kombinasi n kecil dari n besar. Untuk X-nya yaitu X sama dengan 0, X untuk 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk keterangannya, n besar ini untuk ukuran populasi, n kecil ukuran sampel, K untuk banyaknya unsur baik yang sama pada populasi, sedangkan X banyaknya peristiwa sukses. Selanjutnya, ciri-ciri distribusi hipergeometri, yang dimana ciri-cirinya tersebut adalah suatu contoh acak berukuran n kecil. N kecil ini yaitu ukuran sampel diambil dari populasi yang berukuran n besar, yaitu ukuran populasinya. Terus yang kedua, K dari n besar benda diklasifikasikan sebagai berhasil, dan n besar kurang K benda diklasifikasikan sebagai gagal. Jadi, dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri suatu percobaan yang berdistribusi hipergeometri ialah suatu contoh sampel acak berukuran n kecil diambil tanpa pengembalian dari populasi yang berukuran n besar benda. Yang kedua, K dari n besar benda diklasifikasikan sebagai berhasil atau sukses, dan n kurang K bentuk diklasifikasikan sebagai gagal. Yang ketiga, yaitu suatu sampel berukuran n kecil atau anggota terdiri dari n objek dipilih dari populasi tanpa penggantian atau pengembalian, di mana setiap himpunan bagian anggota n kecil yang dapat dibentuk dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Baik, selanjutnya yaitu pembuktian. Yang A, distribusi hipergeometri memenuhi syarat sebagai fungsi padat peluang. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa distribusi hipergeometri ini merupakan fungsi padat peluang, di mana syarat fungsi padat peluang ada dua. Yang pertama yaitu fungsi X atau Px lebih besar sama dengan 0 atau Px lebih kecil sama dengan 1. Nah, yang kedua yaitu sigma X Px sama dengan 1, di mana distribusi atau bentuk umum dari distribusi hipergeometri adalah Px sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X tutup kurung sama dengan H buka kurung X titik koma N besar, N, K tutup kurung sama dengan X kombinasi K
N kurang X kombinasi N besar kurang K per N kombinasi N besar, di mana X-nya adalah 0, 1, 2, 3, sampai N. Untuk membuktikan yaitu kita menggunakan identitas van der Mode, yang mana sigma R sama dengan 0 sampai K, R kombinasi M, K kurang R kombinasi N sama dengan K kombinasi M tambah N. Maka kita masukkan nilai dari ini. Maka P dalam kurung X sama dengan X sama dengan X kombinasi K, ini nilai dari PX nya. Nah, kita masukkan ke rumus untuk membuktikan bahwa dia fungsi padat peluang, dimana kita dapatkan P dalam kurung X besar sama dengan X sama dengan sigma X menuju 0 sampai N X kombinasi K N kurang X kombinasi N besar kurang K per N kombinasi N besar. Nah, kita gunakan identitas ini, maka yang ini kita jumlahkan dengan ini. Nah, sudah kita jumlahkan. Di sini kan bisa kita operasikan K dan min K ini habis dan X min X habis. Maka kita peroleh P dalam kurung X besar sama dengan X sama dengan N kombinasi N besar per N kombinasi N besar. Nah, kan ini sama kan, berarti dia berlaku yang ini 1 per 1 sama dengan 1 atau N per N sama dengan 1. Nah, untuk ini maka N kombinasi N besar per N kombinasi N adalah 1. Nah, karena dia sama dengan 1, maka distribusi hipergeometri merupakan fungsi padat peluang. Selanjutnya B, jika X berubah acak distribusi hipergeometri dengan parameter N besar, N kecil, dan K, maka I EX sama dengan NK per N besar. Nah, di sini kita akan membuktikan EX sama dengan NK per N. Nah, bukti berdasarkan definisi rataan diskrit, maka mu sama dengan EX sama dengan sigma X kali PX. Nah, tinggal kita masukkan aja nilai yang tadi ke rumus ini. Nah, sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai N X yang ini kali PX. PX adalah bentuk umum dari distribusi hipergeometri, yang mana X kombinasi K N kurang X kombinasi N besar kurang K per N kombinasi N besar sama dengan per ini bisa kita bawa ke depan, dia menjadi 1 per N kombinasi N besar. Kenapa bisa begini? Karena kalau misal kita kalikan sama saja. Nah, jadi sama dengan 1 per N kombinasi N besar sigma X sama dengan 0 sampai N X kali X kombinasi K N kurang X kombinasi N besar kurang K. Nah, di sini berlaku yang X kombinasi K seperti yang kita ketahui bahwa kombinasi N R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial R faktorial. Nah, di sini kan udah dapat nih nilainya sama dengan 1 per N kombinasi N besar sigma X sama dengan 0 sampai N X kali K faktorial per K kurang X faktorial
N kurang X kombinasi N besar kurang K. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 dan sampai ke bawah. Nah, faktorial itu merupakan perkalian ke bawah. Maka bisa kita terapkan di K ini. Bisa kita manipulasikan K faktorial sama dengan K kali K kurang 1 faktorial. Nah, untuk X sama juga, maka X faktorial sama dengan X kali X kurang 1 faktorial. K ini, K yang tadi itu bisa kita bawa ke depan jadi K per N kombinasi N besar. Nah, karena udah kita manipulasikan tadi, maka sigma X sama dengan 1 sampai N. X kali K kurang 1 faktorial per K kurang X faktorial X kurang 1 faktorial, yang ini tetap, N kurang X kombinasi N besar kurang K. Nah, X ini bisa kita operasikan, maka dia habis. Nah, jadi hasilnya K per N kombinasi N besar sigma X sama dengan 1 sampai N K kurang 1 faktorial per X kurang 1 faktorial K kurang X faktorial. Nah, nilai ini bisa kita ubah menjadi X kurang 1 kombinasi K kurang 1. Pada nilai K kurang X faktorial bisa kita jabarin, dia menjadi K kurang 1 kurang X kurang 1 faktorial. Nah, kan nilai X kurang 1 ini tetap X kurang 1 faktorial, nilai di atas tetap K kurang 1 kurang 1 faktorial. Nah, bentuk ini sama juga dengan bentuk ini N kurang R faktorial maka kan bentuk ini merupakan bentuk awalnya begini, R kombinasi N. Jadi dia hasilnya adalah K per N kombinasi N besar sigma X sama dengan 1 sampai N X kurang 1 kombinasi K kurang 1 N kurang X kombinasi N besar kurang K. Kita misalin Y adalah X kurang 1 dan M sama dengan N kurang 1. Untuk batas-batasnya, untuk batas X sama dengan 1 yaitu Y sama dengan 0. Kenapa Y sama dengan 0? Kan ini kita masukin nilainya, X nya kan 1 kurang 1 adalah 0. Untuk X sama dengan N, maka Y adalah N kurang 1. N kurang 1 merupakan N. Selanjutnya yang tadi itu kita masukkan nilainya ke persamaan di atas yang ini, maka dia menjadi mu sama dengan EX sama dengan K per N kombinasi N besar sigma Y. Kan kita tadi udah kita misalin dia jadi Y, maka kita masukin Y kombinasi K kurang 1 M kurang Y kombinasi N kurang K. Kenapa ini M kurang Y? Kan tadi nilai dari Y, nah, kita jabarin ini dulu. N kurang X adalah nilai dari N kurang 1 faktorial
kurang, oh enggak pakai faktorial, maaf, kurang X kurang 1 faktorial. Nah, jadi kan kita lihat nih, nilai dari Y adalah X kurang 1 dan M adalah N kurang 1, maka dia menjadi M kurang Y, kombinasi N kurang K. Nah, berdasarkan sebuah dalil, sigma R sama dengan 0K, R kombinasi M, K kurang Rn sama dengan K kombinasi M tambah N. Ini merupakan identitas van der Mode yang kita gunakan tadi di fungsi padat peluang. Nah, maka kita berlakukan untuk ini. Kita jumlahin, ini plus, maka dia habis. Plus K min K habis, plus Y min Y habis. Nah, dia menjadi sama dengannya mu sama dengan EX sama dengan K per N kombinasi N besar kali hasil yang tadi M kombinasi N kurang 1. Nah, kita substitusikan kembali nilai dari M yaitu N kurang 1. Kita masukkan kembali nilainya, maka kita peroleh K per N kombinasi N kurang 1 kombinasi N besar kurang 1. Nah, yang kombinasi N besar kita jabarin, maka dia menjadi sama dengan K per N faktorial per N besar kurang N kecil faktorial N kecil faktorial. Ini kita jabarin, dia menjadi K per 1 per N faktorial per N kurang N faktorial N faktorial. Kan bentuk ini bisa kita kalikan, dia menjadi K per 1 kali N kurang N faktorial N faktorial per N faktorial. Maka dia kan yang N faktorial ini kita jabarin atau kita manipulasi, dia menjadi N kali N besar kurang 1 faktorial. Nah, yang di atas ini kita jabarin juga, maka dia menjadi N besar kurang 1 faktorial per N kurang 1 kurang N kurang 1 faktorial N kurang 1 faktorial. Nah, yang N kurang 1 kurang N kurang 1 faktorial ini bentuk awalnya kan seperti ini sebelum dijabarin, maka kita tulis bentuk awalnya saja menjadi N kurang N kecil faktorial N kurang 1 faktorial. Nah, yang di sini bisa kita coret kan, yang mana-mana aja, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Maka kita sama denganin menjadi K per N kan ini N kan tadi udah habis nih, N faktorial per N kurang 1 faktorial sama dengan K per N kali N faktorial, kita manipulasi, dia menjadi N kali N kurang 1 faktorial per N kurang 1 faktorial sama dengan N kurang 1 faktorial bisa kita operasikan, maka dia habis dan hasilnya yaitu K kali N per N. Maka mu sama dengan EX sama dengan NK per N terbukti. Yang awal tadi kita kan mau bukti ini, maka
distribusi hipergeometri terbukti untuk EX sama dengan N kali K per N. Nah, I2 var X sama dengan N besar kurang N kecil per N besar kurang 1 kali N kali K per N besar kali 1 kurang K per N besar. Nah, kita akan membuktikan var sama dengan yang ini. Agar lebih mudah, maka var X kita sederhanakan menjadi var X sama dengan N kurang N per N kurang 1 kali N K per N kali 1 kurang K per N. Nah, yang 1 kurang K per N, angka awal kita samakan penyebut dulu. Satu per satu kita samain penyebut menjadi N, maka kita peroleh N kurang N per N kurang 1 kali N per 1. N ini kan sama juga dengan N per 1 kali K per N kali N per N kurang K per N. Nah, selanjutnya N per N ini kita kurangkan dengan K per N, maka kita peroleh N kurang 1 kali NK kali N kurang K per N kurang 1 kali N kali N per X menjadi NK kali NK yang ini kita bawa ke depan, N kurang N yang ini kali N kurang K per N kali N kuadrat kali N kurang 1. Nah, kita buktikan berdasarkan definisi varian, maka sigma kuadrat sama dengan var X sama dengan EX kuadrat kurang EX dalam kurung siku kuadrat. Nah, EX kuadrat ini kita jabarin, maka dia menjadi dalam buka kurung siku X buka kurung X kurang 1 tambah X tutup kurung siku. Nah, ini sama halnya kita kan jabarin EX menjadi ini. Kalau misal kita kalikan ke dalam, dia menjadi X kuadrat kurang X tambah X. Maka X min X tambah X habis, maka dia menjadi EX kuadrat kembali. Kita sama dengan ini lagi menjadi E buka kurung siku X buka kurung X kurang 1 tambah EX kurang buka kurung siku E buka kurung X tutup kurung siku pangkat 2. Berdasarkan nilai ekspektasi diskrit, maka E buka kurung siku X buka kurung X kurang 1 tutup kurung siku sama dengan sigma X kali X kurang 1 kali PX. Ini menggunakan rumus ekspektasi. Kita masukkan nilai sama dengan sigma X menuju 0 sampai N X kurang 1 tetap, PX nilai itu bentuk umum dari distribusi hipergeometri X kombinasi K N kurang X kombinasi N kurang K per N kombinasi N besar. Maka 1 per N kita bawa ke depan yang per ini, 1 per N kombinasi N besar, sigma X sama dengan 0 sampai N X dalam kurung X kurang 1 K faktorial. Ini kita jabarin menjadi K faktorial per X faktorial kali K kurang X faktorial. Nilai N X kombinasi N kurang K tetap sama dengan min menjadi 1 per N kombinasi N sigma X sama dengan 0 X kali X kurang 1 K faktorial per
X faktorial ini kita manipulasi, maka dia menjadi X kali X kurang 1 faktorial K kurang X faktorial tetap N kurang X kombinasi N kurang K tetap. Maka kita manipulasi lagi dia menjadi X kurang 1 X kurang 2. Nah, di sini karena kita mau manipulasi, maka 1 per N kombinasi N sigma X menuju 2. Karena kita udah manipulasi, maka dia X nya sama dengan 2 sampai N kali X kurang 1 K faktorial per X kali X kurang 1 X kurang 2 faktorial K kurang X faktorial N kurang X kombinasi N kurang K sama dengan, nah di sini kan ada nilai yang bisa kita coret, maka kita coret atau kita operasikan. X kita coret, X kurang 1 habis, maka kita peroleh 1 per N kombinasi N sigma X sama dengan 2 sampai N kali K faktorial per X kurang 2 faktorial K kurang X faktorial N kurang X kombinasi N kurang K sama dengan 1 per N kombinasi N besar sigma X sama dengan 2 sampai N kali K ini kita manipulasi, K faktorial ini kita manipulasi menjadi K kali K kurang 1 kali K kurang 2 faktorial per X kurang 2 faktorial K kurang X faktorial, yang ini nilai ini tetap NX kombinasi N kurang K. Nah, untuk selanjutnya K kali K kurang 1 kita bawa ke depan, maka dia menjadi, atau kita kalikan dengan 1 menjadi K kali K kurang 1 per N kombinasi N besar sigma X sama dengan 2 sampai N kali K kurang 2 faktorial per X kurang 2 faktorial K kurang X faktorial. Ini sama halnya dengan yang tadi yang dinilai ekspektasi, maka kita nilai ini bisa kita ubah menjadi bentuk awalnya lagi, maka sama dengan K kurang 1 per N faktorial N besar sigma X sama dengan 2 sampai N X kurang 2 kombinasi K kurang 2 yang nilai ini tetap N kurang X kombinasi N besar kurang K. Selanjutnya kita misalin Y sama dengan X kurang 2 dan M sama dengan N kurang 2. Untuk batas-batasnya, untuk batas X adalah 2, maka Y sama dengan 0. Ini nilai 2 kita masukkan ke X, maka 2 kurang 2 adalah 0. Untuk X sama dengan N, maka Y adalah N kurang 2. Nah, N kurang 2 adalah nilai M. Maka E buka kurung siku, X buka kurung biasa, X kurang 1 tutup kurung siku sama dengan K kali K kurang 1 per N kombinasi N besar. Ini nilai yang ini. Nah, untuk selanjutnya sigma Y sama dengan 0 sampai N, maka Y kombinasi K kurang 2 M kurang Y kombinasi N kurang K. Nah, nilai ini sama hal yang tadi, tinggal kita masukkan saja. Dan untuk selanjutnya kita menggunakan dalil atau identitas van der Mode, maka hasilnya adalah E buka kurung siku X kurang 1 tutup kurung siku sama dengan nilai ini tetap K kurang 1 per N kombinasi N besar kali, kan ini kita gunain identitas van der Mode, maka ini kita jumlahin
untuk nilai K, min K habis, Y, min Y habis, maka hasilnya adalah N kurang 2, M kombinasi N kurang 2. Nah, untuk selanjutnya ini nilai tetap K kurang 1 per N kombinasi N besar kali N kurang 2 kombinasi N besar kurang 2. Ini kita substitusikan kembali nilai dari M nya. Nilai M adalah N kurang 2, maka kita substitusikan kembali. Kita jabarin aja nilai dari K kali K kurang 1 per N kombinasi N besar, maka nilainya adalah K kali K kurang 1 per 1. Kita jabarin N kombinasi dari M, maka kita peroleh, kan kalau misalnya kita jabarin dia hasilnya menjadi N per N kurang N faktorial N faktorial. Nah, nilai ini kan mau kita jabarin, maka dia akan naik ke atas nilai di bawahnya, kali N kurang N faktorial N faktorial per N faktorial, N besar faktorial. Nah, selanjutnya kita jabarin yang kombinasi dari N kurang 2 kombinasi N besar kurang 2, maka kita peroleh N kurang 2 faktorial per N kurang 2 kurang N kurang 2 faktorial N kecil kurang 2 faktorial. Nah, tinggal kita kalikan dengan hasil tadi, maka kita peroleh yang tadi kan kalau misal kita operasikan dia menjadi K kurang 1 K kurang 1 kali N kurang N faktorial per N faktorial kita kali dengan hasil yang kombinasi N kurang 2 kombinasi N kurang 2, kita kali ke bawah. Karena di sini tidak pas lagi, maka N kurang 2 faktorial per N kurang N besar kurang 2 kurang N kurang 2 N kecil kurang 2 faktorial N kecil kurang 2 faktorial. Nah, selanjutnya misal tadi kan bisa kita jabarin N kali N kurang 1 kali N kurang 2 faktorial. Nah, yang untuk ini kan bisa kita kecilin lagi, dia bisa kita kecilin menjadi N kurang N faktorial N kurang 2 faktorial. Nah, di sini kan ada yang bisa kita coret, kan ini kali, maka kita coret yang bisa kita coret. Kita coret yang pertama yaitu N kurang N kecil faktorial dengan ini. Nah, yang kedua
n kurang 2 faktorial, n kurang faktorial, n kurang 2 faktorial, habis. Nah, untuk selanjutnya kita hapus saja yang habis ini. Kan ini sisanya. Hasil faktorial bisa kita manipulasi dia menjadi n kali n kurang 1 kali n kurang 2 faktorial. Nah, di sini kan ada yang sama, bisa kita coret lagi, maka n kurang 2 faktorial dan n kurang 2 faktorial habis. Dan sisanya adalah k kali k kurang 1 n kali n kurang 1 per n kali n kurang 1. Nah, hasilnya kan udah sama nih, yang seperti ini. Maka untuk langkah selanjutnya adalah ini, nilai yang tadi kita tambahkan dengan nk per n besar. Ini nilai dari yang ekspektasi tadi, dimana udah kita buktikan hasilnya EX adalah nk per n besar kurang EX kuadrat, berarti tinggal kita tambahin aja duanya menjadi n kuadrat kali k kuadrat per n besar kuadrat. Maka kita jabarin atau kita operasikan, maka hasilnya adalah nk kali k kurang 1 kali n kurang 1 tambah n kali nk kali n kurang 1 kurang n kuadrat k kuadrat kali n kurang 1. Nah, untuk selanjutnya maka kita peroleh yaitu nk per n kuadrat kali n kurang 1. Untuk nilai ini kalau kita operasikan dia akan menghasilkan nk kurang n kali dengan n kurang 1, maka nk n kurang nk kurang n. Sama halnya dengan yang ini, maka dia nanti kalau kita jabarin akan menghasilkan ini. Jadi hasilnya adalah sama dengan nk per n kuadrat kali n kurang 1 nkn kurang kn kurang nk tambah n kuadrat kurang n kurang nkn tambah nk tutup kurung. Yang bisa kita coret di sini. Nah, yang pertama yang bisa kita coret yaitu nkn besar, yang kedua n habis, maka hasilnya adalah sama dengan nk per n kuadrat kali n kurang 1 n kuadrat kurang nn kurang kn tambah nk. Nah, sama dengan nk per ini, bisa kita buat seperti ini, dan nilai ini kalau kita jabarin akan menghasilkan nilai yang di atas ini. Maka hasilnya adalah nk per n kuadrat kali n kurang 1 n kali n kurang 1 kurang k kali n kurang n. Maka hasilnya adalah ini, tinggal kita kalikan. Untuk varian x adalah nk kali n besar kurang n kali n besar kurang k per n kuadrat kali n kurang 1. Maka hasilnya adalah terbukti.
Berikutnya adalah contoh soal aplikasi suatu percobaan yang berdistribusi hipergeometri dan selesaiannya. Yang mana soalnya yaitu bila 5 kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu Bitget, berapa peluang diperoleh 3 kartu hati? Yang mana ditanyakan, yang diketahui adalah N besarnya atau populasinya yaitu 52, jumlah semua kartu Bitget. N kecilnya yaitu ukuran sampel yaitu 5, sedangkan K-nya 13, jumlah semua kartu hati. Sedangkan X-nya yaitu 3, yang mana seperti rumus yang tadi yaitu PX sama dengan X kombinasi X dari K, yang mana diketahui X-nya 3, K-nya itu 13 dikali kombinasi N kecil kurang X, yang mana N kecilnya itu 5 dikurang 3 dari N besar kurang K, M52 kurang 13 per kombinasi N kecil dari N besar, yaitu dimana N kecilnya 5 dan N besarnya 52. Jadi kombinasi 3 dari 13 yaitu 286, sedangkan kombinasi dari 5 kurang 3 kan 2, 52 kurang 13 yaitu 39. Jadi kombinasi 2 dari 39 yaitu 741 per kombinasi 5 dikali kombinasi 5 dari 52 yaitu 2598,960, yang dimana sama dengan 286 dikali 741 yaitu 211,926 per 2598,960 sama dengan 0,0815. Berikutnya nilai EX atau nilai harapan dan varian X untuk soal nomor 1. EX-nya yang mana rumusnya N kecil kali K per N besar, yaitu berarti sama dengan 5 kali 13, yang mana nilai N kecilnya itu 5, K-nya itu 13, makanya 5 dikali 13 per 52 yaitu populasi dari N besar dari soal tadi. Terus sama dengan 5 kali 13 yaitu 65 per 52 sama dengan 1,25. Untuk nilai varian X-nya yaitu rumusnya N besar dikali N kecil, N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 dikali N kecil dikali K per N besar dikali 1 kurang K dikurang K per N besar, yang dimana yaitu 52 kurang 5 yaitu 47, 52 kurang 1 yaitu 51, berarti 47 per 51 dikali 5 karena N kecilnya 5 dikali 1 per 4, yang dimana 1 per 4 itu yaitu nilai terkecil dari 13 dan 52. 13 bagi 13 kan 1, 52 bagi 13 jadi 4, berarti 1 per 4 diperkecilkan dikali 3 per 4. 3 per 4 ini nilai dari 1 kurang 13 per 52 sama dengan hasilnya yaitu 235 per 272, yang mana nilai variannya yaitu atau hasilnya yaitu 0,86. Begitu juga soal dengan soal nomor 2, yang dimana sebuah kotak berisi 50 bola, 5 di antara pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 di antara pecah? Yang kita ketahui yaitu N besarnya atau populasinya yaitu 50, N kecilnya atau sampelnya itu 4, K sama dengan 5, X sama dengan 2. Terus yang mana kayak rumus tadi yaitu PX kombinasi 2 dari 5 atau X kombinasi X dari K atau dikali kombinasi 4 kurang 2 dari 50 kurang 5, yang mana hasilnya itu kombinasi dari 2 dari 5 yaitu 10 dikali kombinasi 2 dari 45 per kombinasi 4 dari 50, yang mana 10 kali 990 per 2030 300, yang mana hasilnya itu 0,043. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.